Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Ella. Jadi hari ini aku balik lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan dan semoga video-video aku bermanfaat buat kalian. Oke, jadi ceritanya hari ini aku mau ngebahas suatu tempat, suatu wilayah yang katanya itu adalah tempat tinggal Dajjal. Apa kalian tahu atau kalian pernah dengar? Jadi langsung aja ke videonya. Jadi sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih di suatu pulau yang namanya itu Socotra? Jadi mungkin aku sedikit cerita. Pulau Socotra ini banyak banget nama-nama atau julukan. Ada yang bilang pulau alien, ada yang bilang pulau Dajjal. Jadi kenapa sih sampai Pulau Socotra ini dijuluki sebagai pulau alien atau pulau Dajjal juga? Jadi karena pulau ini tuh kalau misalnya kita ke sana, kayak kita tuh berada di dunia lain, di dunia yang bukan di bumi gitu loh guys. Dan karena tuh flora dan fauna yang ada di sana juga tuh benar-benar unik. Karena tuh nggak ditemuin di wilayah-wilayah lain selain di Socotra. Jadi nama Socotra itu berasal dari bahasa Sanskerta, Sukadara Dwipa, yang artinya adalah pulau kebahagiaan. Jadi tuh sebenarnya namanya tuh indah banget ya guys, pulau kebahagiaan. Tapi apakah kita bahagia di sana? Aku mau ngebahas lebih lanjut. Jadi kalian jangan kemana-mana, kita bakal bahas tentang Pulau Socotra ini. Siapa tahu suatu hari kita bisa ke sana. Jadi Pulau Socotra ini adalah pulau kecil yang berada di Samudra Hindia dan dia itu masuk ke dalam Republik Yaman. Pulau ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Jadi fakta-fakta apa aja sih yang ada di pulau tersebut? Jadi Pulau Socotra ini masuk ke dalam situs warisan dunia menurut UNESCO. UNESCO itu benar-benar menjaga pulau ini agar pulau ini tuh nggak dirusak oleh orang-orang dari luar pulau tersebut. Jadi di sana tuh sebenarnya bisa ya guys, kalau misalnya kalian itu mau berwisata atau berkunjung ke pulau tersebut. Jadi kalau misalnya kalian emang mau berkunjung ke Socotra, sebenarnya boleh-boleh aja guys, karena sebenarnya kalau Socotra ini juga tuh terbuka untuk wisata. Cuma bedanya itu dia itu dalam jumlah yang terbatas. Di sana itu ada Socotra DBT Adventure Tours. Jadi di situ tuh ada lembaga ekowisata di mana yang mengelola perwisataan atau wisata di Socotra. Tapi eksplorasi wisata di sana itu cukup hati-hati karena pemerintah di sana atau lebih tepatnya UNESCO itu tuh nggak mau Socotra itu rusak karena kelakuan wisatawan yang datang ke sana. Wisatawan yang datang ke Socotra sebenarnya tuh diperboleh-bolehin aja ya guys. Jadi kita tuh nggak boleh banget yang namanya itu ngerusak alam di Socotra. Sebenarnya dimanapun kita berwisata emang kita nggak boleh banget ya guys untuk merusak alam. Tapi karena Socotra itu merupakan situs warisan dunia, maka UNESCO itu benar-benar melindungi Socotra dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh turis-turis yang datang ke sana. Jadi pada Juli 2010, UNESCO itu menetapkan Socotra itu sebagai situs warisan dunia. Maka dari itu UNESCO itu sangat amat melindungi Socotra dari hal-hal yang membuat Socotra itu menjadi tidak asli. Karena Socotra yang kita lihat pada hari ini sama dengan apa yang terjadi di Socotra ribuan tahun yang lalu. Jadi tuh Socotra itu tuh nggak berubah dari awal Socotra itu ada sampai detik ini. Makanya benar-benar kalau kalian datang ke Socotra, jangan kalian rusak ya guys. Jangan kalian cemari Socotra itu dengan kejailan-jailan kalian, oke? Socotra itu ada sekitar 800 tumbuhan dengan 293 jenis tumbuhan yang hanya tumbuh di Socotra aja. Dan kita hanya bisa ngelihat tumbuhan tersebut tuh di Socotra. Di antaranya adalah pohon darah naga. Apakah kalian pernah mendengar nama itu? Nama yang cukup eksentrik ya guys, pohon darah naga loh. Jadi aku mau jelasin tentang pohon darah naga ini. Aku juga benar-benar penasaran. Pohon darah naga atau orang bule biasanya nyebut dragon blood tree adalah pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat yang ada di Socotra. Karena masyarakat di Socotra itu percaya kalau misalnya getah yang ada di pohon tersebut itu tuh bisa mengobati segala penyakit yang kalian derita. Jadi penduduk-penduduk di sana itu suka make getah dari pohon tersebut tuh untuk mengobati segala penyakit yang mereka derita. Karena FYI, orang-orang di sana itu masih belum percaya sama dokter ya guys. Mereka itu masih menganut kepercayaan kepada dukun atau orang-orang pintar. Pengobatan-pengobatan di sana mereka tuh masih menggunakan cara-cara tradisional. Jadi kenapa sih pohon darah naga ini bisa disebut pohon darah naga? Pohonnya tuh padahal bentukannya lucu ya guys, kayak jamur, kayak payung. Jadi masyarakat di sana itu percaya bahwa pada zaman dahulu sang pencipta itu membuat suatu dunia baru di tengah samudra. Dan ada banyak sekali kehidupan di sana, diantaranya adalah seekor naga.
Jadi tuh suatu hari naga tersebut itu memakan dan menghancurkan hal-hal yang ada di dalam pulau tersebut. Dan karena keserakahannya, maka sang pencipta itu mengubah naga tersebut atau mengutuk naga tersebut menjadi sebuah pohon. Dan masih menurut legenda, setiap kulit pohon tersebut dipotong, maka naga itu tuh bakal ngerasa kesakitan dan akan mengeluarkan darah. Makanya masyarakat tuh menyebutnya pohon darah naga. Jadi pohon unik selanjutnya adalah pohon Abenio besum varsocotranum. Itu tuh pohonnya sebenarnya kalau aku lihat-lihat mirip banget sama pohon Kamboja. Kayak di rumah aku. Nanti aku kasih lihat foto Kamboja yang di rumah. Terus sama si pohon Abenium ini. Pohonnya itu sebenarnya mirip, cuma kalau menurut aku pohonnya itu di sini tuh jauh lebih gede dan bunganya itu tuh jauh lebih banyak gitu loh guys. Indah banget. Bentuk-bentuk pohon di Sokotra itu benar-benar unik dan aneh-aneh karena emang keadaan alam di Sokotra itu yang benar-benar panas dan keadaan geologi tanahnya itu yang berbatu dan berkapur. Itu tuh ngebuat mereka itu menyesuaikan diri jadi kayak gitu bentuk-bentuk pohonnya guys. Jadi mereka itu menyimpan cadangan air di batang-batang mereka dan daun-daun mereka gitu teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas tentang fauna apa aja yang ada di Socotra atau Pulau Alien atau Pulau Dajjal ini. Jadi untuk fauna yang ada di Socotra itu ada 162 spesies burung yang hanya bisa ditemukan di Socotra. Di antaranya itu adalah Socotra grosbeak. Ini tuh kayak sejenis burung kutilang. Sebenarnya kita juga punya ya guys burung kutilang, cuma di Socotra itu, aduh gatel guys. Cuma di Socotra itu burung kutilangnya itu ada semacam corak yang ada kuning-kuning gitu di badannya kayak gini guys. Aku kasih fotonya. Terus ada lagi bunglon di Socotra itu lucu guys. Jadi tuh bunglonnya itu punya pertahanan diri selain mengubah warna tubuhnya, dia itu punya suara yang benar-benar melengking dan ngebuat musuhnya itu kabur. Itu tuh namanya adalah Socotra chameleon. Jadi si Socotra chameleon ini tuh pertahanan dirinya tuh benar-benar beda ya teman-teman daripada bunglon-bunglon yang ada. Yang aku tahu bunglon tuh biasanya pertahanan dirinya tuh merubah warna tubuhnya. Cuma selain mengubah warna tubuhnya, si chameleon ini tuh bisa menjerit. Jadi kayak dia tuh bisa menjerit untuk membuat lawannya itu takut. Terus fauna selanjutnya itu ada blue babon tarantula. Itu tuh lucu banget, kayak cantik banget, cuma yakin kalian berani megang. Jadi ini gambarnya sleep. Jadi penduduk Socotra ini hanya terdiri dari 44.000 orang aja ya guys. Dan mereka itu tinggal di suatu kota yang namanya itu adalah kota Hadibo. Jadi hanya di kota ini aja itu bisa dibangun hotel dan tempat-tempat makan dan perumahan-perumahan warga. Selain di Hadibo ini nggak boleh ada pembangunan gitu guys, karena tadi aku jelasin ke kalian, UNESCO tuh bener-bener melindungi Socotra dari kerusakan-kerusakan dan membuat Socotra itu nggak alami lagi teman-teman. Jadi makanya cuma di Hadibo ini atau di kota Hadibo ini penduduk-penduduk tuh bisa tinggal atau membuat bangunan. Penduduk di Socotra ini banyak yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan, beternak, dan berbudidaya kurma. Bahasa yang mereka gunakan adalah Semit Sokotri, yang dimana itu bahasanya hanya di pulau tersebut aja yang bisa. Karena kalian tahu kan, kalau di daerah Timur Tengah itu biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Cuma kalau di Socotra ini mereka tuh punya bahasa sendiri yang dinamakan Semit Sokotri. Jadi mereka tuh amat sangat mempertahankan budidaya dari leluhur mereka ya teman-teman. Jadi mereka itu kebanyakan masih menggunakan sistem barter untuk transaksi jual belinya. Kebanyakan dari mereka itu masih percaya yang namanya dukun atau cenayang. Tapi belakangan ini karena pengaruh budaya luar dan orang-orang yang berwisata ke Socotra, jadi mereka itu sekarang tuh udah mulai menggunakan uang untuk bertransaksi. Oke, jadi aku rasa segitu aja untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.